yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di Minggu Sengsara yang kelima. Kita ada untuk terus ada dalam perenungan bersama, mengingat akan penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita berada di bawah tema pulihkanlah kami dari pengkhianatan orang terdekat. Siapa di sini yang suka dengar itu kata pengkhianat atau pengkhianatan? Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang suka berhubungan dengan yang namanya pengkhianat atau pengkhianatan. Karena itu sesuatu yang paling dibenci, orang tidak menyukainya. Tetapi yang ironisnya, walaupun kita semua membenci akan kata itu, tetapi biasanya pengkhianatan terjadi dari orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang tidak pernah kita sangka akan melakukan hal tersebut. Kekasih Tuhan sekalian, mungkin di antara kita sesama dengan saya mengingat dulu ada satu acara di RCTI. Tiap kali habis berita tentang kriminal selalu ada pesan dari Bung Napi, ya. Bung Napi selalu bilang, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ini pesan Bung Napi, ya, yang sering dan akhirnya kita menjadi hafal. Dulu dari kita masih kecil-kecil sampai kita setua, jadi akhirnya jadi hafal ini pesan. Dan ternyata pesan ini sesuatu yang baik. Yang kita baca dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita menemukan bahwa ternyata kejahatan dan perencanaan itu dimulai dari niat. Ayat yang kedua dari bacaan kita, pasal 22 ayat 2, bahwa ternyata itu dimulai dari niat. Ada niat dari para imam kepala ahli Taurat. Di sini dicatat bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Ada niat mereka, memang mereka sudah punya keinginan untuk membunuh Yesus. Tetapi ternyata di dalamnya ada kendala. Mereka berhadapan dengan orang banyak. Dan yang lebih sulit lagi bahwa masa itu adalah masa perayaan Paskah. Itu seperti 17 Agustusnya orang Indonesia. Karena itu hari kemerdekaan orang Israel. Mereka bebas dari penjajahannya Mesir. Hari raya roti tidak beragi. Itu semua orang kecil besar pasti merayakannya. Ada begitu banyak orang akan berkumpul. Dan dari sekian banyak orang itu ada banyak yang menjadi pengikut Yesus. Tapi ternyata niat ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang selama ini mereka alami dan mereka terima dari pengalaman bersama dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka tinggal mencari cara. Bagaimana sih caranya? Ayat 3 mencatat kepada saya dan saudara bahwa ketika para imam kepala, para ahli Taurat mempunyai niat ini ditangkap oleh iblis. Iblis pun mulai berusaha, kira-kira siapa dan bagaimana cara untuk bisa memenuhi niat dari para imam kepala.
Kita tahu bahwa iblis paling jago soal melihat celah, melihat lubang yang kecil, sarana yang tepat baginya. Dan ia menemukan bahwa di antara para murid Yesus ada Yudas yang bisa mereka kuasai. Ayat ketiga mengatakan, maka masuklah iblis dalam Yudas, seorang dari ke-12 murid Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini memberikan kepada kita sebuah perenungan bahwa ternyata iblis bisa pakai siapa saja. Iblis bisa pakai orang-orang yang hidup dengan kitab tiap hari, ya. Kita melihat bahwa niat itu datang pastinya dari iblis. Niat itu ada di dalam diri para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka bisa dikuasai oleh iblis untuk memiliki hati yang jahat, memiliki pikiran yang jahat, pikiran untuk membunuh. Dan iblis juga bisa pakai seorang yang begitu dekat dengan Yesus, yaitu Yudas. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yudas menjadi sahabat atau saudara dalam sepelayanannya Yesus. Tetapi Yudas juga menjadi orang-orang yang berunding dengan kepala pengawal bait Allah, dengan imam-imam kepala. Mereka berunding, duduk bermufakat. Bagaimana adapun teknik? Ya. Ketika Yudas dikuasai oleh iblis, menutup matanya untuk melihat kebenaran, menutup matanya akan kasih dalam dirinya, maka ia datang dan memberi diri untuk dituntun oleh kuasa gelap. Ia datang kepada para imam, ia berunding, ia bermufakat, dan ia sendiri memberikan strategi. Tenang sah, nanti beta yang atur. Boson datang dengan gelap, nanti beta yang atur. Beta yang akan kasih tunjuk dia itu yang mana. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah perundingan itu ayat 5 mencatat bahwa mereka sangat gembira. Para imam-imam kepala ini sangat gembira karena niat mereka, rencana jahat mereka seperti gayung yang bersambut. Mereka mendapatkan jalan keluar dari persoalan atau kendala yang harus mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan ini sebenarnya mau bilang kepada saya dan saudara tentang bagaimana kita waspada, bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap terpelihara dalam kasih yang benar kepada Tuhan. Karena segala aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya adalah bagian dari apa yang ada di dalam hati kita. Segala yang kita lakukan terhadap sesama kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, datangnya dari hati. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih yang benar, maka tentu niat jahat tidak akan menguasai pikiran dan hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati adalah sesuatu yang penting, karena ketika peristiwa pengkhianatan orang terdekat itu terjadi, maka ada banyak hal yang dirusakkan. Hubungan yang tadinya baik menjadi rusak.
Dan ketika hubungan yang rusak itu terjadi, maka untuk memperbaikinya itu membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan, dan itu sulit untuk terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pengkhianatan adalah satu hal yang terjadi di antara kehidupan bersama, maka yang terjadi ialah satu hubungan yang rusak. Kita membaca di sini kenapa Yudas, orang yang terdekat ini, bisa melakukan pengkhianatan. Kita dapat menemukan dalam bacaan ini bahwa mereka gembira dan mereka memberikan sejumlah uang. Maka kita dapat berkesimpulan bahwa uang juga bisa menjadi satu alat yang bisa menggoda orang untuk melakukan pengkhianatan. Tetapi yang lebih daripada itu, ternyata ialah karena Yudas dikuasai oleh iblis. Ini menjadi faktor utama ketika kehidupan kita buka dan kita memberi kesempatan untuk iblis menguasai kita. Maka bukan saja pengkhianatan yang kita lakukan, tetapi bahkan pembunuhan pun, kejahatan yang lebih besar pun bisa terjadi. Asal ada celah, maka iblis akan menguasai kehidupan kita. Ketika Yudas dikuasai oleh iblis, iblis meningkatkan keinginannya untuk serakah, untuk menguasai dengan uang. Dan ini membuat setan menjadi kawan bagi kehidupan seorang Yudas. Memangnya berapa sih uang yang ditawarkan kepada Yudas? Nats pembimbing kita mengatakan bahwa 30 keping perak. Berapa besar 30 keping perak? Saya coba mencari-cari dan akhirnya saya menemukan dalam Alkitab Sabda mengatakan bahwa 30 keping perak itu dia hampir sama dengan 120 sikal. 120 dinar. 120 dinar itu berarti ada, kalau upah satu hari 1 dinar berarti itu upah 4 bulan kerja. UMR Kota Kupang 2.250.000 untuk tahun 2024. Kalau kita bawa ke converse ke nilai sekarang, itu berarti 4 bulan sekitar 9 juta. Harga seorang Yesus 9 juta. Harga sebuah persahabatan 9 juta. Harga sebuah kasih sayang 9 juta. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa rendahnya nilai sebuah persahabatan, rendahnya nilai sebuah cinta kasih dari seorang sahabat kepada Tuhannya, kepada gurunya, kepada sahabatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari sini kita belajar bahwa ketika iblis menutup mata kita untuk melihat sebuah nilai dari hidup bersama, maka 9 juta menjadi sesuatu yang begitu bernilai. Kalau kita dengan logika kita mengatakan 9 juta. Tetapi ketika iblis menguasai kita, iblis menguasai hati pikiran kita, maka bahkan nilai yang kecil sekalipun menjadi begitu berharga untuk kita melakukan sebuah pengkhianatan. Karena itu ketika Amsal mengatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan, maka kita belajar juga
Untuk di minggu-minggu sengsara ini kita melihat betapa bodohnya Yudas. Kalau kita bisa mengatakan betapa bodohnya Yudas hanya dengan 9 juta dia menjual Yesus, maka kita pun harus belajar bahwa ternyata sebuah pengkhianatan adalah sebuah tindakan yang bodoh, sebuah tindakan yang tercela, sebuah tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Entahkah itu dalam kehidupan bersama sebagai orang bersaudara, entahkah itu dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bergereja. Karena ketika pengkhianatan itu terjadi, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, dan itu menjadi hal yang sulit untuk dilakukan kembali. Dan kalau kita sadar bahwa itu menjadi sesuatu yang bodoh, sesuatu yang sulit untuk diperbaiki, maka firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk tidak melakukannya. Amsal mengatakan jagalah hati, karena di situ terpancar kehidupanmu. Jagalah hati, karena di dalam niat yang ada, iblis bisa melihat itu sebagai celah. Tema kita mengajak kita untuk mengadakan pemulihan. Kita ada dalam perenungan bersama. Jika kita pernah melakukan kebodohan ini, maka firman Tuhan mengajak kita untuk memulihkan. Kita adakan pemulihan dengan diri kita sendiri. Mohon pengampunan dari Tuhan bahwa pada waktu yang lalu kita pernah melakukan pengkhianatan. Kita datang dengan pertobatan yang sungguh. Kita telah melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan hanya untuk hal-hal yang tidak seberapa. Kita mengkhianati kasih sayang Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk adakan pemulihan. Datang kepada Tuhan. Ketika Yudas melihat bahwa ia yang diserahkan dijatuhi hukuman mati, ia menyesal, dan penyesalannya terlambat. Ia begitu malu sampai ia memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Itulah akibat dari sebuah pengkhianatan, sebuah kehancuran yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk berdamai. Berdamai dengan diri sendiri dan mengadakan pemulihan dengan Allah. Mengadakan pemulihan dengan sesama. Jika kita pernah menyakiti, maka datanglah dengan pengampunan. Jika kita pernah disakiti oleh sebuah pengkhianatan, datanglah kepada Tuhan. Minta Tuhan memulihkan hati kita. Karena jika Tuhan tidak memulihkan hati kita, maka akar pahit itu akan terus ada di dalam diri kita. Dan ketika akar pahit itu ada di dalam diri kita, itu menjadi celah, menjadi alat di mata iblis untuk akan merasuki kehidupan kita. Kalau dulu kita menjadi korban dari sebuah pengkhianatan, maka bisa jadi satu saat kita akan menjadi pelaku dari sebuah pengkhianatan. Jika kita tidak memberi diri kita untuk dipulihkan oleh Allah, maka hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita menjaga hati kita memulihkan hati kita, karena kita tidak bisa kembali pada hari yang lalu, tapi kita bisa memperbaiki hari-hari di depan. Kita punya hari depan, kita punya masa depan. Berjalanlah ke arah depan dengan sebuah proses pemulihan. Pulihkanlah hati kita agar kita dapat menjaga hati kita. Kalau dulu kita pernah jadi pelaku, datanglah dan mohon pengampunan. Kalau dulu kita menjadi korban, datanglah kepada Tuhan dan minta Tuhan memulihkan. Karena hanya dengan pemulihan kita menutup celah bagi iblis untuk menguasai diri kita dan membuat kita menjadi pelaku-pelaku yang baru. Tuhan mampu memulihkan kita
Karena ia telah hadir dan ia telah ada di kayu salib untuk menunjukkan kepada kita akibat dari sebuah pengkhianatan. Dan ia telah membuktikan juga kepada kita bahwa ia rela memberi diri untuk melepaskan semua dosa dan kelemahan kita. Karena itu datanglah kepadanya dengan sungguh. Dan hiduplah, jalanilah hidup di depan dengan tetap menjaga hati kita dengan baik. Tuhan Yesus akan menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk terus memperbaharui diri kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai dan sukacita. Amin.